Jadi kira-kira sekitar bulan September deh, aku udah selesai suntik 2 kali. Mhm. Gitu. Jadi vaksin tuh aku dari mulai Agustus tuh udah mulai screening. Mhm. Bulan September aku lupa ya tanggalnya. September tuh udah selesai kan suntik 2 kali Ya. gitu. Jadi pas ya udah September udah jadi jadi kalau jadi relawan vaksin itu juga sebenarnya kita nggak tahu apakah kita dapat placebo atau kita dapat vaksin gitu. Yang disuntikin ke kita tuh apa cuman air doang ataukah emang sih vaksin Sinovac itu gitu. Papa aku tuh masih kayak sering bolak-balik Jakarta, Bandung. Mak, ada kerjaan di Jakarta. Nah, di mungkin tanggal 18 awalnya sih mungkin papa yang demam, tapi papa tuh cepet banget gitu. Terus lanjut ke mama aku demam dari hari Rabu, itu sekitar tanggal 18 kalau nggak salah. 18 November ya? November. 18 itu demam gak turun-turun, udah ke klinik yang terdekat, udah dikasih obat tetap gak turun gitu. Terus akhirnya hari Sabtu tanggal 21 ke rumah sakit dianterin sama adik aku. Nah, terus di rumah sakit itu karena ada demam dimasukin ke zona kuning. Kalau waktu di rumah sakit itu di tes cek darah aja tapi nggak swab. Nah, terus aku hari Sabtu tuh kayak masih baik-baik aja. Cuman pas Sabtu itu kan pas pulang kerja itu kayak kehujanan. Jadi pas mau perjalanan dari tempat kerja ke rumah itu tuh rasanya pusing banget, kayak vertigo gitu. Kayak mau pingsan. Jadi benar-benar yang pusingnya tuh pusing banget gitulah. Dan aku juga nggak pernah ada vertigo sebelumnya. Aku nggak tahu. Nah terus pas di rumah, udah aja nyampe rumah malamnya itu aku demam 38,8 gitu. Nah aku kan demam tuh segitu dan aku langsung hubungin ke dokter yang di Unpad karena kan kalau misalnya yang relawan vaksin juga dapat ini kan kayak asuransi kesehatan lah gitu ya dari pihak yang vaksin. Dan aku langsung hubungin ke dokter Yulia, dokter peneliti yang di Unpad. Aku liatin hasil temperatur aku yang ke 38,8. Terus mamah aku pun direkomendasiin sama dokter yang di rumah sakit buat di swab kalau misalnya hari Senin masih demam gitu. Nah tapi mama aku tuh udah gak demam kan. Terus dan aku pun disuruh swab juga hari Senin. Kalau aku dapat fasilitas swabnya gratis gitu dari Unpad. Nah cuman pas hari Minggu itu kan full bed rest. Tapi jadi selain demam tadi 38,8, aku ada diare. Terus ini juga pusing, lemas. Itu yang paling kerasa banget, sama badan pegel gitu, linu-linu gitu. Mungkin kalau misalnya kayak aku mikirnya karena kehujanan gitu kali ya. Kayaknya gue masuk angin gitu mungkin. Jadi sebenarnya gejalanya kayak gitu, cuman emang benar-benar yang nggak enak banget lah gitu ke badan. Ngecium bau masih bisa, ngerasain masih bisa. Tapi adik aku tuh nggak bisa nyium bau nggak bisa, nyium wangi kayu putih nggak bisa, ngerasain nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak makan sesuatu gitu, ini tuh katanya apa sih, adik aku bahkan waktu itu susu itu kayak udah basi, dia tuh kayak masih minum, tuh dia kasih ke aku, ini cobain deh, ini susunya basi nggak sih? Gila, kata gue kayak pas itu kaget dong. Kok kamu kerasa ini basi lah gitu. Sampai kayak gitu. Itu adik aku, jadi beda. Nah, tapi pas itu pas hari Minggu. Nah, aku hari Senin itu, nah jadi demamnya itu nggak full demam terus gitu, nggak.
Kalau aku tuh biasanya demamnya malam. Sebenarnya kita juga udah konsumsi obat penurun demam juga gitu. Jadi emang nggak mungkin, makanya kayak lagi turun kayak gitu. Nah pas Senin itu aku udah udah nggak demam. Jadi kan biasa nih pagi, kalau pagi kan kayak gitu kan, kayak udah biasa aja, cuma emang agak pusing-pusing gitu. Tapi karena udah janjian mau swab hari Senin, akhirnya aku swab, dan waktu hari Senin dan Selasa aku masih masuk kerja waktu itu karena ngerasa ya udah biasa aja gitu. Gitu. Dan emang sebenarnya kalau makan sih emang jadi kehilangan nafsu makan sih kalau aku, tapi ngerasainnya bisa gitu kalau aku. Nah, hasilnya keluar tuh hari Rabu. Jadi pas Selasa kan pagi biasa aja ya, aku kerja biasa aja. Malam kan demamnya tinggi banget, kayak panas banget badan tuh. Itu hari? Terus makanya hari Selasa malam. Oh, Selasa malamnya demam lagi. Okay. Tapi pas malamnya aja kayak demam banget gitu, kayaknya mungkin sampai kayak ngigo, nggak tahu gimana lah. Nah pas Rabu aku langsung kayak udah deh nggak bener nih, nggak bisa masuk kerja. Nah terus aku kan baru bilang kan, dan itu belum keluar hasil. Hari ini aku nggak masuk kerja ya, soalnya sakit. Oh ya nggak apa. Beberapa lama dari situ ditelepon dari yang dokter yang Unpad, kasih tahu kalau hasil swab aku positif kayak gitu, dan kaget banget dong. Gila, udah kayak kesambar petir gue. Ternyata gue corona gitu, karena aku positif. Semua yang kontak sama aku kan di swab tuh. Kalau teman kantor alhamdulillah udah keluar hasilnya semuanya negatif semua, alhamdulillah. Nah kalau yang di rumah ini kan mama, papa, adik, terus kakak ipar aku, dan ponakan aku. Meskipun kan beda rumah, tapi sering datang pas waktu kita lagi sakit pun. Dan kakak aku dan kakak ipar juga ngerasain nggak bisa nyium bau juga, sama nggak bisa ngerasain. Gitu. Oke. Kalau ponakan umur berapa tuh? Ponakan aku umur 6 tahun. Oh, dia biasa aja. Dia nggak ada gejala apa-apa. Aku nggak ada, alhamdulillah sih. Aku dan kayak keluarga nggak ada komorbid ya, nggak ada penyakit penyerta kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak ya udah di rumah aja pun yang nggak masalah sih gitu. Cuman kalau ada nih temen aku yang positif juga, dia baru dibawa ke rumah sakit karena dia ada riwayat defisiensi vitamin D, dan itu tuh menyebabkan si jantungnya kayak jadi aritmia gitu, takikardi, jadi di jantungnya lebih cepat. Nah makanya itu dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Kalau alhamdulillah sih kalau keluarga aku nggak ada, cuman ade emang kemarin sempet sesek, gak bisa nafas gitu. Nah itu pas lagi tidur. Jadi pernah nih pas kayak tidur siang gitu, dia sampai kayak teriak, aku kira kenapa gak bisa nafas gitu. Cuman alhamdulillah sih sekarang udah enggak. Jadi kalau keluarga aku di swab itu tanggal 26 dan 27, 2 kali di swab di puskesmas. Enggak ada petugas yang ke sini. Waktu itu kita yang disuruh swab ke puskes 2 kali itu. Kemarin sih ada dari puskesmas datang kayak ngasih tempat sampah yang buat infeksius gitu, sama ngasih obat gitu. Ini tuh biasa ya kan, kalau kayak gini suka ada 2 respon ya. Ada, alhamdulillah sih sebenarnya kalau di lingkungan aku tuh banyak, ini tuh saudara mama, jadi adik-adik mama, jadi support banget gitu, ngirimin makanan tiap hari di pagar kayak gitu, benar-benar support banget sama kita karena kita nggak bisa keluar. Tapi banyak juga yang julid-julid gitu loh. masih di daerah sekitar rumah tuh, masih situ. Jadi bukan lagi gitu ya. Kayak gini ya, maksudnya kayak
kita juga nggak tahu namanya sakit ya, namanya ini loh, kayak corona ini bukan aib, nah ini penyakit pandemi 2020 gitu. bahkan bahkan sampai gue nggak tahu ya tuh orang kayak misalnya kayak nyebar hoax, jangan WhatsAppan atau chat-chatan sama kita gitu yang corona gitu, nanti apa namanya, Ada ketularan lewat sinyal. radiasi lagi, kayak makanya kalau sekolah itu jangan cuma sampai gerbang gitu ya kan, gue Sampai ada yang bilang gitu jangan cecetan ya karena takut kena corona gitu. Wow, oke. iya, tapi ya gitu lah, namanya juga orang ya gitu, kita juga nggak bisa mengedukasi dan memaksakan. Cuman maksud gue gini, ya aku pun nggak tahu, oh ternyata aku sendiri kena. Waktu itu mungkin aku juga ada temen beberapa kena gitu. Tapi ya itu kan kayak mungkin kita ngelihat orang lain, dan ternyata sekarang aku yang ada di posisi itu. Ya maksudnya ya mungkin yang ngedengerin juga nggak pernah tahu kapan sih bakal kena, kapan sih daya tahan tubuhnya lagi turun, atau misalnya tadi tiba-tiba serumah, karena apalagi serumah misalnya intens banget kayak gitu. Jadi ya kita kan nggak pernah ada yang tahu ya, apalagi misalnya kayak vaksin belum ada, atau misalnya ya pun ada vaksin juga belum tentu 100% bakal mencegah penyakit COVID ini gitu. Jadi ya banyak faktor lah yang intinya kita, karena virus kan nggak kelihatan ya, kita juga nggak tahu bakal kayak gini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bagi yang mendengar juga, kalau kata aku sih kalau misalnya nggak bisa berempati, ya udahlah nggak usah menyebar hoax yang enggak deh gitu.